Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Pendengar Radio Ananta Praja Suara 99,9 FM dimanapun berada, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kita masih ada dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Semoga di sisa usia kita ini kita dapat mengelola dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, dengan seefektif mungkin, sehingga kehidupan kita di dunia yang singkat, di dunia yang fana ini tidak terjerumus dan terjerembab ke dalam nista. Sebab tidak ada jaminan, kita tidak tahu bahwa kapan waktunya, kapan saatnya kita dipanggil oleh Allah. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau sudah waktunya kita siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tindak tanduk kita selama hidup di dunia. Pendengar Radio Ananta Praja Suara 99,9 FM yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan. Dalam pertemuan kali ini saya akan mencoba mengambil topik dan tema prasangka. Seperti yang tersebut dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Pendengar dimanapun berada yang saya hormati, kalau kita mencermati, melihat, mendengar, dan menelaah di lingkungan kita, di tengah-tengah masyarakat, bahwa masih ada sebagian saudara-saudara kita yang suka berprasangka dan suka menggunjing sesama.
yang paling sering kita temui, kita dengar bahwa dalam agama sudah dijelaskan bahwa hidup, mati, rezeki, jodoh itu ialah misteri dan rahasia ilahi. Kita tidak tahu. Yang paling penting kita sebagai umatnya, sebagai manusia, tugas kita ialah berjuang dengan sungguh-sungguh untuk berbuat dengan sebaik-baiknya. Sering kadang-kadang kita lihat orang yang dalam seharinya, dalam bekerja, dalam berusaha, tampak dan kelihatannya biasa-biasa saja. Sungguh biasa-biasa saja. Tetapi hasil dan nilai yang dia dapat dan harta benda yang mereka punya, yang mereka miliki secara kasat mata jelas nyata adanya. Tetapi sebaliknya tidak sedikit orang yang dalam berusaha, dalam bekerja, dalam ikhtiarnya begitu bersemangat, begitu menggebu-gebu, tetapi dalam kesehariannya kita lihat secara kasat mata orang tersebut biasa-biasa saja. Dengan keadaan seperti ini, kadang-kadang kita mudah untuk menstigma, menganggap mungkin orang yang bekerjanya biasa-biasa saja, tetapi apa yang dia miliki, rezeki yang dia dapat begitu melimpah, sehingga timbul prasangka dari kita bahwa sering kita dengar semacam guyonan, tapi itu bernilai gibah, bernilai menggunjing dan berprasangka, mungkin dia punya tuyul dan lain sebagainya. Padahal itu sebenarnya rahasia ilahi seperti yang saya sebutkan di atas. Begitu juga sebaliknya, kadang-kadang dalam keseharian ada orang yang gagah perkasa, badannya tegap, tinggi, tapi kadang-kadang kita dengar informasi dari teman kita bahwa dia baru saja meninggal dunia, baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tetapi sebaliknya, ada saudara kita yang sudah bertahun-tahun menderita sakit, sudah ikhtiar berobat ke sana kemari, tetapi masih belum dipanggil oleh
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ini juga sama seperti halnya yang kaitannya dengan rezeki tadi. Kita sering menganggap bahwa mungkin saudara kita yang gagah perkasa tadi, badannya tegap tadi, langsung mendengar mungkin dia disantet orang, dikerjai orang, dan lain sebagainya. Begitu juga sebaliknya, kadang-kadang kita orang yang sakit bertahun-tahun sudah berobat, tidak sembuh-sembuh. Kadang-kadang kita berpikir bahwa orang itu ialah mendapat sisaan atau ajab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya itu tidak benar. Balik lagi seperti yang kata saya di depan tadi, bahwa memang maut itu ialah rahasia ilahi, rahasia Allah yang siapapun tidak tahu kapan dia akan mati, kapan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kaitannya dengan jodoh. Kadang-kadang ada saudara kita yang karena sesuatu hal kandas rumah tangganya di tengah jalan, padahal kita tidak tahu apa yang menjadi permasalahan mereka. Kalau sudah ada tetangga atau di lingkungan kita ada yang bercerai di pengadilan, itu kadang-kadang ini kita juga masih suka mudah, itu memang tukang kawin, tukang cerai, dan lain sebagainya. Padahal mereka sudah berusaha sekuat tenaga untuk membenahi dan memperbaiki kehidupan rumah tangganya, tapi karena mereka sudah berusaha sekuat tenaga, hanya bahtera rumah tangga tidak bisa dipertahankan. Memang jalan darurat, ibarat pintu darurat bisa ditempuh, daripada mungkin mereka namanya saja masih berkeluarga, bersuami istri, tapi kalau memang sudah tidak ada kecocokan, saya kira memang bahwa sebaiknya memang kalau memang bisa dipertahankan, kita pertahankan. Tapi kalau sebaliknya sudah sama sekali tidak bisa kita pertahankan, tidak ada salahnya untuk istilah adat ketimuran itu ialah perkawinan boleh putus karena memang jodoh itu rahasia Tuhan, rahasia ilahi. Tapi juga kita istilahnya balik bersaudara, istilah baliknya itu membalik menyambung, tidak ada puik-puikan lah di sini. Karena balik lagi kita berpikir profesional, kita berpikir normal bahwa memang jodoh itu memang rahasia ilahi. Di sini juga sering ada gunjingan bahwa kalau memang putus, kandas perkawinan di tengah jalan, nanti gimana anak dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita memang insan yang memang bertakwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada yang sia-sia. Yang penting niat dan tanggung jawab kita. Tidak sedikit juga banyak buktinya di masyarakat bahwa rumah tangga orang tuanya, suatu rumah tangga utuh dan baik, ada juga memang anaknya dan lain sebagainya
yang dalam tanda kutip masih belum diarahkan, belum bisa diarahkan untuk jalan kebaikan. Tetapi juga sebaliknya ada yang orang tuanya berpisah dengan secara baik-baik karena jodohnya memang sudah sampai di situ. Tapi karena orang tuanya ini memang betul-betul bertanggung jawab bahwa memang tanggung jawab untuk memelihara anak keturunan kita ialah terutama bapak, maka tidak ada halangan. Okelah, perkawinan bisa putus, tapi tanggung jawab kita untuk memelihara anak, mendidik anak, membesarkan anak itu tetap berada di kewajiban orang tua, terutama bapak. Sebab kalau anak kita sia-siakan juga nanti di akhirat akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya manusia biasa, sudah tentunya ada hal yang tidak berkenan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini pula saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.